Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku bakal ceritain sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi kalian semua. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, kali ini aku bakal cerita tentang 8 manusia jenius di dunia. Oke guys, tapi sebenarnya sebelum mau cerita, aku tuh baca teks. Soalnya aku kalau membaca tanpa melihat teks itu suka kebalik-balik atau hilang-hilang gitu. Jadi tadi aku catat dulu, habis itu aku taruh dalam buku ini, jadi bisa lancar aku bacanya. Oke guys. Orang jenius pertama adalah Stephen Hawking yang memiliki level IQ 160. Meskipun didiagnosa penyakit amyotrophic lateral sclerosis yang telah melumpuhkan tubuhnya, namun otak dari Stephen Hawking mencatat IQ 154. Dan ini sempat membuat dunia terkejut. Dia merupakan seseorang yang telah membuat kontribusi besar dan luar biasa di bidang relativitas umum. Pria lumpuh ini menunjukkan kepada dunia bahwa kondisi fisik tidak ada hubungannya dengan pencapaian sebuah mimpi. Dia adalah seorang fisikawan teoritis, ahli kosmologi, penulis dan direktur penelitian di Pusat Kosmologi Teoritis di Cambridge. Setelah didiagnosis penyakit ini, Stephen menolak untuk menerima gelar doktor. Bahkan yang cukup mengejutkannya lagi, Hawking bertahan hidup lebih lama dari yang diperkirakan. Ia lahir pada tahun 1942 dan masih hidup hingga sekarang ini. Orang yang kedua adalah Albert Einstein yang memiliki level IQ 160 sampai 190. Siapa sih yang gak kenal sama tokoh yang satu ini? Namanya selalu tertulis hampir setengah bab dari buku fisika. Albert Einstein memang seorang ilmuwan yang sangat jenius. Dialah yang mengembangkan teori relativitas. Einstein juga merupakan seorang peraih Nobel yang dikenal karena ditemukannya hukum efek fotolistrik. Dia juga memperluas pandangan dan hukumnya ke medan gravitasi. Einstein berafiliasi dengan Institute for Advanced Study di New Jersey. Kejeniusan dan prestasinya sangat luar biasa, sehingga Einstein dikenal sebagai ilmuwan yang paling berpengaruh di dunia. Einstein, masih ada yang gak kenal dia? Namanya itu udah terkenal hampir di seluruh penjuru dunia. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, Judith Polgar, level IQ 170. Merupakan satu-satunya wanita dalam cerita ini. IQ dari Judith Polgar mampu mengalahkan Stephen Hawking dan Albert Einstein loh. Wanita cantik ini menjadi profesor pada usia yang sangat muda, yaitu 15 tahun, dan masih memegang rekor tersebut. Dia merupakan satu-satunya wanita dalam daftar top 100 FIDE yang berada di peringkat nomor 63 dalam daftar tersebut.
Kejeniusannya ini telah mengalahkan pemain nomor 1 di dunia dan 10 juara lainnya di berbagai turnamen. Dia menciptakan sejarah pada tahun 2002 saat mengalahkan petenis nomor 1 dunia Garry Kasparov dalam sebuah pertandingan, dan pertandingan tersebut kemudian menjadi ajang yang luar biasa dalam karirnya. Awalnya aku kira tuh si Judith Polgar ini laki-laki loh, ternyata perempuan, satu-satunya perempuan. Oke, yang keempat, Christopher Michael Langan, level IQ 195. Ia digambarkan sebagai pria terpintar di Amerika. Langan mampu berbicara dengan fasih saat masih berusia 6 bulan, dan dia belajar membaca saat baru berusia 3 tahun. Meski sering bolos sekolah, Langan berhasil mencetak rekor atau skor sempurna di SAT yang bahkan kebanyakan orang mengira ia sedang tidur saat ujian berlangsung. Dia keluar dari Universitas Montana dan menyatakan bahwa dirinya bisa mengajari para profesor lebih banyak pengetahuan daripada yang mereka ajarkan kepadanya. IQ 95. Kira-kira IQ ku berapa ya? Dan yang kelima adalah salah satu mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bacharuddin Yusuf Habibie, atau yang biasa kita kenal dengan B.J. Habibie, yang memiliki level IQ 200. Seorang penyelamat bangsa di tengah carut-marut peralihan Orde Baru ke era reformasi, mantan Presiden Indonesia yang satu ini sudah banyak sekali berjasa untuk Indonesia. Dilansir dari Republika, B.J. Habibie masuk ke dalam 10 besar tokoh paling jenius di dunia. Karyanya yang berupa pesawat terbang hingga kini masih membekas di mata dunia, yang membuatnya dikenal sebagai sosok teknokrat. Kita bangsa Indonesia pasti kenal dong sama yang presiden satu ini, yang memiliki IQ 200, melebihi dari siapa tadi yang fisika itu, Albert Einstein. IQ B.J. Habibie lebih tinggi dibandingkan dengan Albert Einstein. Dan yang keenam, Christopher Hirata, memiliki level IQ 225. Ia lahir pada tahun 1982. Christopher Hirata telah mencatat IQ 225. Dia adalah contoh yang luar biasa dari anak ajaib yang telah menyelesaikan perguruan tinggi pada usia 12 tahun. Pada usia 16 tahun, Hirata mengerjakan sebuah proyek dengan NASA. Dia adalah orang pertama yang memenangkan medali emas di Olimpiade Sains Internasional pada usia 13 tahun. Dan menghadiri kelas PhD di bidang astrofisika saat berusia 18 tahun. Yang ketujuh, Terence Tao, level IQ 225 sampai 230. Satu lagi nih, anak ajaib. Tao mengikuti kursus matematika di tingkat universitas saat usianya masih
beranjak 9 tahun. Pada usia 14 tahun, Terence Tao hadir di Research Science Institute. Jelang 2 tahun setelah itu, ia menerima gelar doktor. Tao menjadi profesor termuda yang saat itu usianya masih 24 tahun di UCLA. Profesor termuda berusia 24 tahun. Hebat juga ya. Dan yang ke-8 atau yang terakhir adalah William James Sidis yang memiliki level IQ paling tinggi, yaitu 250 sampai 300. Memiliki IQ tertinggi yang akan mengakhiri artikel kali ini. Sidis memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ia berhasil lulus dari sekolah dasar dalam waktu 7 bulan. Kuliah di Harvard saat usia 11 tahun dan menguasai 40 bahasa yang ada di dunia. Hebat banget nih si William James Sidis, menguasai 40 bahasa di dunia dan lulus atau berkuliah di Harvard pada usia 11 tahun. Kalau aku sih 11 tahun masih kelas 1 SD. Hebat banget ya. Oke guys, itulah 8 orang tercerdas di dunia. Bagaimana sih pendapat kalian tentang 8 orang tercerdas di dunia tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe, dan bantu channel aku untuk mendapatkan 1000 subscribers, karena bantuan dari kalian sangatlah berguna. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.